Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pangeran Antasari Suara Kreatif. Nah, dengan pertama-tama saya ingin perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Nisa Syaraini. Nah, ini tayang perdana podcast Pangeran Antasari. Pada tayangan perdana ini kita akan membahas permasalahan-permasalahan seputar bulan Ramadan dengan narasumber saya kali ini yaitu Bapak Hendra Zulfran MPDI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah berkat doa siswa dan siswi sehat walafiat. Inilah kelebihan seorang guru ya. Alhamdulillah. Selalu didoakan oleh siswa-siswinya. Nah, boleh Bapak jelaskan dulu kegiatan Bapak sehari-hari? Keseharian saya yang pertama, saya sebagai narasumber di Radio RRI, kemudian saya seorang dosen, dan yang sudah pasti saya sebagai guru agama di Yayasan Pendidikan Pangeran Antasari di unit SMA dan SMK. Nah, itu tadi kegiatan formal ya Pak. Bagaimana kegiatan Bapak di luar kegiatan formal itu? Kalau di luar kegiatan formal itu, saya biasa mengisi kajian-kajian di masjid-masjid dan majelis ta'lim. Dengan kegiatan Bapak yang full seperti itu, semoga dapat selalu sehat selalu dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti yang kita tahu nih ya Pak, sekitar beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Iya benar. Nah, menurut Bapak nih, atau enggak secara umum nih, persiapan apa saja sih yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan? Dalam mempersiapkan diri kita untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, itu yang pertama kita kuatkan dulu niat kita, ya. Nah, niat. Karena Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi yang pertama itu adalah niat. Nah, niat kita melaksanakan ibadah itu untuk apa, itulah hasilnya. Nah, kalau kita puasa nggak niatnya full, itu saya kira nggak tahan. Ada seorang dokter mengatakan, ketika orang Islam berpuasa, dia mengatakan begini, orang Islam berpuasa, dia berniat dari mulai subuh sampai maghrib dia tidak makan. Nah, maka otak akan memerintahkan seluruh saraf, kemudian saraf memerintahkan asam lambung tidak naik sebelum azan maghrib. Nah, itulah dia. Itu teori kedokteran. Nah, ketika azan maghrib barulah mulai asam lambung itu naik dia. Nah, makanya kita tidak boleh berbuka itu dilama-lamain. Harus begitu berbuka langsung berbuka. Dan berpukulah dengan yang manis-manis katanya. Disunahkan seperti itu? Ya, bukan dengan cewek yang manis ya. Beda. Beda, tapi makanan berbuka yang manis, dengan makanan yang manis-manis. Iya, seperti kurma dan sebagainya. Kata Rasulullah, berbukalah dengan yang manis-manis dan tidak dibakar oleh api. Tapi terkadang saya melihat orang buka puasa, begitu Allahumma laka sumtu langsung dihisapnya rokok. Wa bika amantu. Rasul melarang berbuka tidak menggunakan yang dibakar pakai api tapi malah merokok. Jadi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, persiapan kita untuk melaksanakan ibadah Ramadan adalah sabar. Kita bisa tahu bahwasannya puasa itu kan kita lapar, haus, terkadang emosi, betul kan? Benar. Pernah emosi puasa? Sangat. Lumayan sering ya. Sering ya. Apalagi lapar ya, diganggu, itu emosi dia, naik emosi. langsung. Apalagi emak-emak itu kadang-kadang emosinya tinggi ketika puasa. Benar. Ketika sudah mau memasuki Idul Fitri, itu kan sudah mulai banyak tuh, mau buat kue, kegiatannya bersihin banyak. rumah ya kan, masang gorden ya kan. Iya. Rupanya anaknya rewel terus. Ditanya sama anaknya, "Mak, Mama pernah ke Bali?" "Mak, pernah," katanya. "Pernah ke Bandung?" "Mak, pernah." "Pernah ke Jogja?" "Nak, pernah," katanya. "Semua udah pernah Mama pijak, Nak. Bandung udah pernah Mama pijak, Bali udah pernah Mama pijak, Jogja udah pernah Mama pijak. Cuman kau belum kupijak," katanya. Jadi serum dikit ya, emosi dia. Jadi perlu kesabaran dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Nah, jadi intinya itu kalau kita mempersiapkan diri itu yang pertama tuh niat ya kan Pak, lalu sabar. Nah, kalau misalnya niat itu kata Bapak tadi tuh jangan setengah-setengah, harus full supaya tubuh kita tuh menerima agar supaya tidak asam lambung kita tadi itu tidak naik ya seperti yang benar. Bapak bilang tadi. Nah, ini masih banyak nih yang menjadi pertanyaan.
puasa itu kita menahan lapar gitu kan Pak seharian. Terus kita harus nahan sabar juga tadi. Iya. Harus menahan lapar di saat yang bersamaan, menahan sabar dan lapar di saat yang bersamaan. Banyak orang yang bertanya, untuk apa sih sebenarnya kita menjalankan puasa ini? Kayak itu apa? Kita tuh lapar, menahan sabar supaya nggak emosi. Manfaatnya tuh untuk apa gitu Pak? Yang pertama, kita melaksanakan ibadah puasa itu adalah untuk menanamkan rasa empati, ya. Jadi seandainya lah tidak diwajibkan berpuasa di bulan suci Ramadan, saya kira orang kaya tidak pernah merasakan sakitnya lapar, betul kan? Benar-benar Pak. Nah, orang kaya tuh kulkasnya 4 meter Iya. isi dalamnya lengkap Full semua. semua. Jus jeruk ada, Iya benar Pak. jus melon, jus mangga, jus jengkol pun ada. Jus jengkol. Pernah minum? Enggak pernah, Pernah enggak ya? suka Pak. Dan jus jengkol emangnya ada ya Pak? Kayaknya enggak Saya ada. nggak pernah minum. Jadi semua ada. Gizinya Tapi- terpenuhi gitulah Iya. Pak. Gizinya semua ada. Nah, jadi ketika di bulan Ramadan Allah katakan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Mau dia miskin, mau dia kaya, kutiba wajib puasa. Wajib. Jadi dirasakannya ya Allah, puasa haus, puasa lapar, nggak enak puasa ya Allah, ngantuk puasa kan, lemes lagi kan. Benar. Nah, preman aja puasa lemes ya kan, apalagi kita. Nah, jadi nggak enak puasa ya Allah, lapar haus. Tapi begitu mau beduk maghrib, setengah jam mau buka, makanan udah penuh di meja. Sate, gado-gado, lontong, Menggiurkan kecil lah. lah, semua ada, lengkap di meja. Begitu beduk maghrib berbuka, maka semua makanan yang ia siapkan dia bisa makan. Rupanya udah jam 7 lewat 10 belum sholat maghrib, kasihkan makan Cak. Begitu jam 7 lewat 10 dipanggil sama istrinya, Bang udah jam 7 lewat 10 Bang, belum sholat maghrib. Saking Maka, kasihkannya kasih makan makan. tadi sampai lupa Nah, sholat. maka kata suaminya, oi baik ya. Nah, pas mau pergi sholat maghrib nyendok kolang-kaling. Begitu mau ruku, Allahu Akbar, kolang-kalingnya jatuh. Saking Karena kekenyangan, banyaknya saking makan. kekenyangan. Sehingga dia berpikir gini, ya Allah, satu harian saya lapar. Tapi begitu beduk maghrib berbuka, semua makanan yang saya mau saya bisa makan. Semua makanan yang saya inginkan saya bisa beli. Bagaimana nasib orang miskin yang setiap tahun harus kelaparan? Jadi orang miskin ini setahun dia kelaparan. Bukan karena wajib puasa setahun, karena nggak ada makanan yang beli-beli. Iya, Nah, benar. itu dia. Saya pernah lihat tukang becak becak dayung, pernah lihat? Pernah Pak. Nah, jadi saking miskinnya ini, becaknya udah agak goyang-goyang lah kan. Udah reot lagi. Udah riok kali. Dia tulis sebaik puisi di belakang becaknya itu. Apa katanya di situ? Tulisnya, Indonesia tanah airku, tanah nggak punya air pun beli katanya. Saking miskinnya, Saking rumah nggak miskinnya punya, sampai- setiap tahun kontrak terus karena nggak ada uang untuk beli rumah. Nah, jadi begitulah. Jadi rasa empati kita kepada orang miskin. Aduh kasihan orang miskin. Makanya di akhir Ramadan itu kita diwajibkan membayar zakat fitrah. Benar. Sebagai apa? Tanda dan bukti agar kita menyayangi orang-orang fakir dan miskin. Ya Allah, kubuktikan ya Allah, aku cinta kepada fakir dan miskin, aku berikan harta kepada mereka. Maka diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Jadi nanti ketika sudah habis Ramadan, habis Idul Fitri, jumpa orang lemes ya badannya ya, kasih makan. Bajunya compang-camping, belikan baju. Itu Bersedekah. hasil daripada ibadah puasa. Makanya ulama mengatakan ibadah puasa ini adalah bulan puasa ini adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Jadi seandainya siswa-siswi dia berhasil mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan dengan baik, maka saya jamin karakternya akan bisa menjadi baik. Itu dia. Sekalian pembelajaran gitu ya Pak. Iya Gitu. benar. Nah, jadi ini kalau masih ada yang nanya nih, untuk apa sih sebenarnya puasa itu? Itu tadi jawabannya ya. Agar kita tuh merasakan bagaimana jadi orang miskin yang kelaparan setiap tahunnya, sedangkan kita hanya kelaparan sebulan aja. Kadang-kadang masih ada yang gak full gitu ya kan Iya, Pak, sebulan benar. sengaja batalin, aduh lemes banget nih, padahal cuman sebulan. Itu aja gak full. Bagaimana orang fakir miskin yang setahun gak makan sama sekali kan Pak? Maksudnya kurang makan kelaparan gitu. Nah, Itu yang pertama, yang kedua Itu lagi. yang pertama. Yang kedua, jadi tujuan puasa ini yang kedua adalah
di dalam surat Al-Baqarah 183, la'allakum tatakun, untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, jadi la'alla itu ketika datangnya dari manusia itu artinya mudah-mudahan. Nah, kalau datangnya dari Allah, para mufassirin ahli tafsir mengatakan pasti kamu menjadi orang bertakwa. Nah, menjadi orang bertakwa. Kenapa begitu? Karena latihannya khas, khusus dia. Di bulan Ramadan ini kita diharamkan memakan makanan yang halal di siang hari. Saya tanya sama Eca, makan nasi lemak halal nggak? Halal, Pak. Halal. Halal. Tapi kalau bulan Ramadan jam 8 pagi kita makan nasi lemak, Haram. puasa kita batal, kita wajib ganti dan kita kena dosa. Benar. Jus jeruk halal nggak? Halal. Halal. Tentu saja halal. Tapi kalau siang hari di bulan Ramadan Jadi kita haram. minum jus jeruk, puasa kita batal, Dapat dosa. kita kena dosa dan kita wajib ganti di hari lain. Yang haram-haram di bulan Ramadan, yang halal-halal di bulan Ramadan diharamkan. Jadi nanti ketika di penghujung Ramadan, Allah katakan kepada kita, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu tidak rakus dengan yang halal dan jijik dengan yang haram. Jadi ketika dia sudah keluar dari Ramadan, dia sudah terbiasa tidak memakan makanan yang haram lagi. Ya, demikian. Jadi itu selain menjadi pembelajaran, itu juga akan menguatkan keimanan kita ya Pak. Iya, benar. Sangat bulan suci Ramadan ini sangat banyak pembelajaran yang bisa kita pelajari di bulan suci Ramadan ini. Nah, ngomongin tentang belajar nih Pak, beberapa sekolah di bulan suci Ramadan ini masih ada yang melakukan pembelajaran gitu kan Pak. Ada juga yang ujian, ada juga yang belajar seperti biasa. Tentu saja jumpa teman-temannya gitu, apalagi yang cewek. Gak juga khusus untuk anak sekolah nih, ada juga ibu-ibu kalau jumpa sama tetangga-tetangga gitu kan Pak, pasti bergibah. Nah, seperti yang kita tahu nih kan Pak, gibah itu kan dosa. Bagaimana kalau kita bergibah di bulan Ramadan? Apakah itu akan membatalkan puasa kita Pak? Menggibah di bulan Ramadan, ya, atau menggosip, semakin digosok semakin sip. Begitu. Ada kalimatnya. Ya, jadi ini mungkin yang dikatakan oleh Rasulullah. Bukan mungkin, pastilah dikatakan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kam min shaimil laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tapi tidak mendapatkan apa-apa, ilal ju' wal atos, kecuali lapar dan haus saja. Jadi dia puasanya tidak batal, karena ada dua, yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Kalau membatalkan puasa itu makan dan minum dan memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh, itu memang membatalkan puasa. Tapi ada yang membatalkan pahala puasa. Salah satunya tadi menghibah tadi, bisa berkurang dia pahala puasanya, berkurang akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Jadi hindari untuk menghibah atau melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan pahala puasa tersebut. Nah, itu bisa dijadiin pembelajaran juga ya, karena kan kayak percuma udah lapar seharian ya kan Pak, gak dapet apa-apa cuman karena gibah, karena tergoda sama ketemu teman gitu, tergoda langsung kemarin aku lihat sini ini. Jadi tuh gak boleh ya dilakukan sama sekali. Gak cuman di bulan Ramadan aja, itu juga termasuk dosa kan Pak. Kita gak boleh lakukan itu di bulan-bulan lainnya juga termasuk. Menghina orang juga nggak boleh. Iya, itu benar. Itu si A itu udah bodoh, congok lagi, nggak boleh ya. Nggak boleh itu ya, sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Iya, wa Ta'ala. Nah, di Medan ini kan Pak, khususnya di Indonesia, saya nggak tahu di luar negeri itu kayak gini juga atau enggak ya. Tapi kalau di Medan kan ada beberapa menit sebelum azan itu ada yang namanya serini. Kalau serini itu berbunyi, kalau azan kan tentu aja kita nggak boleh makan atau minum sedikit pun kalau sudah azan berkumandang. Tapi gimana kalau serini? Itu masih boleh nggak sih Pak makan gitu? Jadi di Medan ini memang 10 menit sebelum azan itu ada serini, pertanda ya. Iya. Jadi ketika itu boleh nggak kita minum? Atau boleh nggak kita makan? Ya, sebelum saya jawab, saya minum dulu ya. Haus ini. Ini gelasnya cantik nih, Ca. Iya, ini gelas original dari Pangeran Antasari. Ini dibuat khusus hasil untuk karya anak-anak di kafe ya. Hasil karya anak di kafe Pak. Bagus kan Pak printingnya. Ya, masya Allah.
Nah, bisa Oke, dilanjutkan baik. Pak. Jadi ketika serini berbunyi itu masih ada 10 menit sebelum azan. Dan itu sebenarnya belum batas waktu puasa. Karena batas waktu puasa itu ketika azan subuh. Nah, di sini pemerintah Kota Medan itu memberikan kesempatan kepada umat muslim yang melaksanakan ibadah puasa ketika sudah serini atau bel itu harus bersiap-siap, maksudnya gosok gigi, kumur-kumur dan lain sebagainya. Jadi ketika kita kesiangan pas serini bangun, udah serini, itu masih bisa minum sebentar atau makan sedikit sebagai untuk mengisi lambung kita agar kita tahan melaksanakan ibadah puasa. Jadi masih boleh. Yang tidak boleh ketika sudah azan, nggak boleh. Sedikit pun kalau udah azan itu nggak boleh. Tak boleh, setetes air pun tak boleh. Air pun. Jadi kalau udah serini tuh masih boleh lah bersiap-siap sikat gigi, makan atau minum. Biasanya kan anak kecil tuh kalau serini udah bunyi Pak langsung minum banyak-banyak gitu. Sampai nanti besok paginya kembung perutnya. Nah, ini kayak Bapak gini lah Pak. Sehari-hari kan kegiatannya tuh banyak gitu kan Pak, bisa dari pagi sampai sore baru pulang ke rumah dan itu full kegiatan. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang berkegiatan itu sedikit kayak saya Pak, contohnya kayak kalau misalnya di bulan suci Ramadan itu kalau udah selesai sekolah nggak ada kegiatan apa-apa lagi, itu pulang ke rumah langsung tidur seharian. Itu sebenarnya boleh nggak sih Pak dilakukan di bulan Ramadan? Ketika kita puasa habis sahur kemudian sholat subuh, tidur. Zuhur, asar dijamak. Saking malesnya, saking tidur udah enak tidur, nggak mau ngapa-ngapain lagi. Itu bagaimana itu? Nah, ketika kita melaksanakan ibadah puasa itu sebenarnya kan sudah saya katakan tadi itu hakikatnya kita merasakan bagaimana laparnya orang miskin. Kalau kita tidur, gimana kita mau merasakan lapar? Entah dia mimpi makan roti, kita nggak tahu, ya kan? Pas bangun-bangun udah kenyang karena tadi kenyang. di mimpi dia makan roti. Nah, ketika kita berpuasa, hendaknya isilah kegiatan Ramadan itu dengan ibadah. Jadi nggak harus tidur, boleh tidur. Siang harilah kita tidur. Habis zuhur kita tidur sampai asar itu boleh. Nah, kalau perkara batal atau tidaknya itu tidak sampai membatalkan memang. Tapi dimakruhkan. Nah, ulama sepakat itu dimakruhkan ya. Makruh jadi tidak sampai membatalkan tapi makruh. Tapi jangan pula tak sholat. Nah, itu tak boleh, harus sholat ya. Harus tetap sholat. Iya benar. Nah, kalau gimana kalau misalnya puasa nih Pak full seharian tapi nggak sholat, itu pahala puasanya tetap ada atau enggak sih Pak? Kalau kita puasa tak sholat, iya puasanya sah. Karena tidak sholat tidak membatalkan pahala puasa atau tidak membatalkan puasa. Tapi perlu kita ingat, amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat itu ya ibadah sholat. Ibadat Eca misalnya mau masuk rumah, mau ngambil ibadah puasa di rumah, pahala puasa dalam rumah ini. Tapi kuncinya itu sholatnya itu kuncinya ibaratnya. Kuncinya nggak ada karena nggak sholat. Bisa nggak masuk kita? Nggak bisa. Nggak bisa, makanya harus sholat dulu. Walaupun sebenarnya di dalam rumah itu pahala puasanya itu udah banyak. Walaupun gitu. Banyak pahala puasanya, tapi nggak ada kuncinya untuk membuka itu, nggak bisa kita masuk. Gitu percuma saja. Nah, jadi yang tidak sholat hari ini ya segera tobatan nasuha ya. Sholat 5 waktu ya. Apalagi di bulan Ramadan segala perlakuan baik itu pahalanya berlipat kan Pak? Berlipat. Gitu. Ya. Nah, masih berhubungan dengan tidur nih Pak. Kalau anak-anak gitu kan Pak, nggak anak-anak juga sih, banyak juga remaja yang kalau misalnya tidur itu dibanguninnya susah kali, kayak sampai mamanya nyiram air juga susah dibangunin. Gimana kalau misalnya kita itu tertidur dari malam sampai besok paginya, tapi kita tidak melakukan niat puasa dan tidak sahur karena tertidur, itu sebenarnya puasanya bisa dilanjutin atau enggak sih Pak? Ketika kita tidur malam, kemudian dibangunin nggak bisa. Nah, biasanya kalau pengantin baru itu bangunin istrinya kan pelan-pelan kan, Dek bangun Dek. Pakai kasih sayang karena masih pengantin baru. Kalau udah 20 tahun menikah, langsung siram air nggak bangun. Jadi ketika kita nggak bangun, apakah kita bisa melaksanakan puasa sementara kita belum niat, begitu. Nah sebenarnya niat itu dalam hati sih. Ketika kita dalam hati sudah berniat, besok aku mau puasa Ramadan, ternyata kita nggak bangun sahur,
ya kita sudah niat sebenarnya. Bahkan ulama mengatakan niat puasa Ramadan itu hanya 1 kali saja. Di awal Ramadan kita sudah berniat puasa 1 bulan penuh. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu sudah cukup. Oh, Nah, jadi ada. kayak kita tuh niatnya cuma sekali aja di awal di tarawih pertama itu sampai sebulan ke depan itu tetap bisa diterima. Iya, gitu, ulama Pak? ada yang mengatakan seperti itu boleh. Karena itu sudah berniat untuk 1 bulan puasa di bulan suci Ramadan. Saya juga baru tahu ini, Pak. Ada lagi mau ditambahkan, Pak? Jadi pesan saya pada pertemuan kita kali ini, bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan, setidaknya kita harus bisa merubah perilaku kita, tingkah laku kita. Contoh kita misalnya puasa, itu kan tidak ada yang tahu. Kita melatih kejujuran kita. Bener. Contoh Eca berwudu. Kumur-kumur pertama buang, kedua buang, ketiga telan. Ada yang tahu nggak? Kesempatan nggak ada. Nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya kita sama Allah. Itulah dididik kita untuk jujur. Jadi ketika seseorang melaksanakan ibadah puasa sudah berhasil, di luar Ramadan dia akan menjadi orang yang jujur. Bukan jujur kacang hijau, orang yang jujur, ya. Orang yang jujur. Kemudian ketika kita sudah melaksanakan ibadah puasa, kita terbiasa on time, tepat waktu. Benar. Bangun pagi sebelum azan. Saya kira banyak anak sekolah bangunnya setelah azan itu. Benar, Pak. Tapi ketika Ramadan sebelum azan. Jadi kalau siswa-siswi itu sudah berhasil puasanya, saya yakin nggak ada lagi yang terlambat. Jadi terbiasa gitu Terbiasa. sehari-hari. Jadi guru BP pun nggak capek sebenarnya. Nggak capek. Nggak capek marahin Nggak setiap dimarahin. udah bel, anak-anak yang lain juga belum balik gitu. Jadi terlambat. tidak ada lagi yang terlambat. Semuanya sudah pasti dia on time, tepat waktu. Kenapa? Sudah terdidik dia. Di bulan Ramadan biasa bangun pagi, sholat subuh, kemudian pergi sarapan, pergi sekolah. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, di bulan Ramadan ini kita kan tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tapi kita menahan tingkah laku kita, perkataan kita dari perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan pahala puasa. Nah, ketika kita sudah melaksanakan ibadah puasa dengan aturan-aturan yang ada, sudah pasti kita keluar dari bulan Ramadan itu kita menjadi orang yang terdidik. Perkataan kita sudah lebih bagus lagi, tidak mengucapkan perkataan-perkataan kotor dan lain sebagainya, tidak menghibah, tidak berbohong dan sebagainya. Itu dididik di bulan suci Ramadan. Nah, ketika dia berhasil keluar dari Ramadan, ia terapkan dalam kehidupan sehari-hari 11 bulan ke depan. Jadi sebulan itu untuk mendidik dan menimbulkan sifat kita, tingkah laku kita di 11 bulan ke depan. Benar. Itulah hakikat daripada melaksanakan puasa ibadah puasa di Ramadan. bulan Ramadan. Ya. Jadi saya mengucapkan melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan di tahun ini 1445 Hijriah. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak untuk perbincangan kita kali ini, dan untuk teman-teman yang menonton video ini, apabila saya ada kesalahan kalimat atau kesalahan pengucapan, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Saya tutup podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.